Hai semua, ketika Uni Eropa mengumumkan larangan impor minyak kelapa sawit dari Indonesia, banyak yang mengira bahwa ini akan menjadi pukulan berat bagi ekonomi nasional. Namun, respon dari Prabowo Subianto justru mengejutkan banyak pihak. Alih-alih protes, ia dengan tegas menyatakan rasa terima kasih dan menegaskan bahwa Indonesia akan memanfaatkan kelapa sawit untuk kepentingan rakyat. Pernyataan ini bukan hanya sekedar retorika, tetapi juga sinyal bahwa Indonesia siap untuk mengambil kendali penuh atas sumber daya strategisnya. Uni Eropa berdalih bahwa kebijakan ini demi melindungi lingkungan dari deforestasi, tetapi di balik itu ada kepentingan ekonomi besar yang berusaha melindungi industri minyak nabati mereka sendiri dari persaingan global. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Jika Uni Eropa benar-benar peduli terhadap lingkungan, mengapa mereka tetap mengimpor 1,18 juta ton minyak jelantah berbasis sawit dari Cina? Kontradiksi ini semakin memperjelas bahwa alasan lingkungan hanyalah kedok, sementara motif utama adalah melindungi kepentingan industri domestik mereka. Namun, Indonesia tidak tinggal diam. Data menunjukkan bahwa Uni Eropa hanya menyerap sekitar 6% dari total ekspor minyak sawit Indonesia. Sedangkan pasar utama justru berada di Asia seperti India, China, dan Pakistan yang menyerap lebih dari 50%. Bahkan, permintaan dari Afrika dan Timur Tengah terus meningkat. Dengan negara-negara seperti Nigeria, Kenya, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab semakin bergantung pada pasokan minyak sawit dari Indonesia. Dengan fakta ini, jelas bahwa Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada Eropa dan justru memiliki peluang besar untuk memperluas pasar ke wilayah lain. Selain sebagai bahan pangan, minyak sawit juga berperan besar dalam transisi energi hijau. Dunia tengah berlomba-lomba beralih ke energi terbarukan, dan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit menjadi salah satu solusi utama. Negara-negara seperti Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Nigeria mulai berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan bahan bakar berbasis sawit. Indonesia pun tidak ketinggalan. Dengan kebijakan baru yang membatasi ekspor limbah kelapa sawit dan minyak jelantah untuk dimanfaatkan secara maksimal di dalam negeri, Uni Eropa tahu bahwa jika minyak sawit diakui sebagai energi terbarukan, mereka akan dipaksa memberikan subsidi kepada industri yang selama ini bergantung pada minyak nabati lokal mereka. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan regulasi yang menghapus minyak sawit dari daftar energi hijau mereka, sebuah langkah yang jelas lebih bernuansa politis daripada ilmiah. Namun, keputusan Uni Eropa ini tidak akan menghentikan tren global. Negara-negara lain tak mengakui potensi minyak sawit sebagai sumber energi ramah lingkungan, dan Indonesia sebagai produsen terbesar melihat ini sebagai peluang emas. Dengan produksi minyak sawit mentah yang mencapai 47 juta ton per tahun, Indonesia memiliki kapasitas untuk sepenuhnya menyerap hasil produksinya guna memenuhi kebutuhan biodiesel dalam negeri. Jika kebijakan ini diterapkan secara penuh, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan mengurangi atau bahkan menghentikan ekspor minyak sawit mentah. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mengubah dinamika pasar global, di mana negara-negara yang bergantung pada impor minyak sawit akan berada dalam situasi yang sulit. Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Apakah akan terus bergantung pada ekspor bahan mentah atau mengambil langkah berani untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya sendiri? Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.